Shalom sobat-sobat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam podcast Renungan Blessed Story. Podcast yang berisi renungan singkat dari firman Tuhan. Dan kiranya podcast ini menjadi berkat dan menjawab akan pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah sobat-sobat, episode kali ini saya akan membagikan tentang persahabatan. Mungkin topik ini umum, tapi penting bagi kita yang sedang membangun lingkaran pertemanan. Saya mengingat akan sebuah quotes yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Ia pernah berkata bahwa persahabatan adalah hal tersulit di dunia untuk dijelaskan. Itu bukan sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Tetapi jika kita belum mempelajari arti persahabatan, kita benar-benar belum belajar apa-apa. Nah, artinya persahabatan itu penting untuk kita ketahui bersama, sehingga kita memiliki pemahaman yang mendalam dan kita dapat melangkah dengan tepat, karena kita sudah memahami apa itu persahabatan. Nah sobat-sobat, sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi untuk membahas topik ini, mari kita membaca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di saat ini. Bacaan kita terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah sobat-sobat, persahabatan tidak terjadi bila hanya seorang diri. Persahabatan bisa terjadi ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu pasti ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang menjadi dasar dalam sebuah persahabatan? Apa yang membuat orang itu bertemu dan menjadi sahabat? Mengapa kita butuh persahabatan? Nah sobat-sobat, karena kita adalah makhluk sosial. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena setiap saat pasti terjadi perjumpaan. Karena ada sesuatu yang kita harapkan. Karena ingin berbagi. Nah sobat-sobat, kita butuh seseorang yang bisa mengoreksi kita, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukan saja sahabat yang senang ketika kita senang, tetapi juga sahabat yang menegur kita ketika kita berbuat kesalahan. Hanya ada dua tipe sahabat yang kita dapat jumpai dalam lingkaran kehidupan kita, yakni sahabat yang buruk dan sahabat yang benar. Orang yang berhikmat bukan hanya membuka diri kepada siapapun, tetapi dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita boleh berteman kepada siapa saja, tetapi kita harus memilih siapa yang menjadi sahabat kita. Amsal 18 ayat 24 mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah sobat-sobat, siapa di antara kita yang pernah mengalami ketika seorang sahabatmu justru mengkhianati kita, merugikan kita? Saya yakin beberapa di antara kita pasti pernah mengalami akan hal itu. Atau jangan-jangan apakah kita yang menjadi sahabat yang buruk, yang mengkhianati dan merugikan sahabat kita? Ada 3 ciri seorang sahabat yang buruk yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sahabat yang buruk ialah menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 19, nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan bertentangan dengan firman Tuhan. Ciri yang kedua sahabat yang buruk ialah sahabat yang mengecewakan. Dapat kita lihat dalam Ayub 16 ayat 20. Di sana ada tertulis kata mencemooh. Kata mencemooh di ayat ini mengarah ke menghakimi. Ayub dihakimi oleh sahabatnya sendiri, di mana sahabat-sahabatnya bukannya memberi dukungan, support, tetapi malah menghakimi dia yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Nah, ciri sahabat yang buruk yang ketiga ialah sahabat yang mencari untung saja. Dapat kita lihat dalam Amsal pasal 14 ayat 20, Amsal 19 ayat 4.
Sahabat yang buruk hanya mencari untung saja. Ketika kita sedang kaya, banyak teman yang datang. Tetapi ketika kita kesulitan, tidak ada satupun sahabat yang datang. Ciri yang ketiga ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ketika kita ada berkat, misalnya mendapat gaji, langsung ada yang ngajak, yuk nongkrong. Mereka minta traktir. Tetapi ketika kita dalam sebuah persoalan, kita dalam pergumulan, mereka pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menemukan ciri sahabat yang buruk. Banyak sahabat yang baik, namun belum tentu benar. Nah, bagaimana ciri sahabat yang benar? Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Lalu seperti apa sahabat yang baik dan benar itu? Nah, sini saya akan membagikan 7 poin yang mungkin bisa menjadi tolak ukur kita dalam menemukan sahabat di dalam lingkaran pertemanan kita. Yang pertama, seorang sahabat tidak selalu mencari keuntungan pribadi. Karena persahabatan yang tulus itu terjadi karena hati, bukan karena pamrih akan sesuatu. Misalnya karena ketenaran atau karena harta, kita mau berteman atau bersahabat dengan orang tertentu. Yang kedua, sahabat yang benar ada take and give, saling memberi dan menerima. Kerelaan menasihati dan dinasihati, mendoakan dan didoakan. Yang ketiga, sahabat yang benar ialah mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Yang keempat, sahabat yang benar tidak memaksakan kehendak. Dalam sebuah persahabatan selalu ada perbedaan pendapat. Tetapi jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak kita untuk dipahami orang lain. Yang kelima, sahabat yang benar ialah menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang keenam, sahabat yang benar memaksimalkan potensi sahabat sekalipun tidak menguntungkan pribadi kita. Artinya bahwa kita memiliki seorang sahabat, tapi dia tidak memiliki potensi yang menonjol. Oleh karena itu kita maksimalkan apa yang ada dalam dirinya, walaupun hal itu tidak menguntungkan diri kita sendiri. Nah, yang ketujuh, sahabat yang benar memberikan dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Artinya, seorang sahabat itu saling mensupport, saling mendukung, baik dalam duka cita maupun sukacita. Ketika ada sahabat yang down, yang mengalami pergumulan, kita sebagai sahabatnya datang, mendukung dia, membangkitkan kembali semangat dan jiwanya. Nah, sobat-sobat, mungkin jika 7 poin ini menjadi tolak ukur seorang sahabat, saya yakin tidak ada seorang pun yang sempurna atau mutlak dapat dijadikan sahabat kita. Ya kan? Tetapi kita harus ingat, Yesus Kristus sahabat terbaik kita. Semuanya ada pada Yesus. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menjadi pertanyaan bagi kita dan perenungan kita, apakah kita sudah menjadi sahabat bagi Yesus? Tuhan rindu hubungan kita bukanlah antara tuan dan hamba, bos dan bawahan, tetapi seorang sahabat. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Yesus? Yohanes 15 ayat 12 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di ayat ke-14 katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Artinya, jika kita ingin menjadi sahabat dengan Yesus, kuncinya hanya satu, teman-teman. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu sobat-sobat, kita harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kita menjadi sahabat yang baik dan benar bagi orang lain, dan juga menjadi sahabatnya Yesus. Sidney Smith pernah mengatakan bahwa hidup ini harus kita isi dengan banyak persahabatan. Mengasihi dan dikasihi adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan. Kehadiran orang lain dalam hidup, entah itu teman atau sahabat, adalah hal yang sangat penting. Bila kita memiliki seseorang untuk dijadikan sahabat, kita perlu ekstra berhati-hati dan harus benar-benar selektif, sebab seorang sahabat bukan sekedar teman biasa. Perjumpaan antara kita dengan sahabat bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan suatu proses yang penuh pertimbangan, dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sobat-sobat yang diberkati Tuhan Yesus, ingat, sahabat itu seperti mata dan tangan. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata menangis. Itulah persahabatan. Demikian podcast kita kali ini. Kiranya podcast ini dapat menjawab akan pergumulan kita di tengah-tengah lingkaran pertemanan kita. Sobat-sobat yang diberkati, jangan lupa support kami dengan subscribe, like, bagikan podcast ini kepada orang-orang seiman sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk komen, bagikan kesaksian kita tentang persahabatan yang terjadi di dalam lingkaran kita, sehingga kita dapat saling mengisi, saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, shalom.